Bismillahirrahmanirrahim. Makruhatus sholati. Makruhatus sholati, adapun beberapa kemakruhan dalam sholat. Makruhatus sholati, adapun beberapa perkara yang memakruhkan sholat. Itu katsiratun, banyak, minha, diantaranya. Jadi makruh kemarin kita perkara yang membatalkan sholat juga banyak. Sekarang makruhnya sholat juga banyak. Di antara makruh-makruh ini kita harus ngerti mana yang makruh, mana yang bisa membatalkan. Mending makruh daripada batal. Kalau makruh itu ma tarkuhu khairun min fi'lihi. Yang makruh itu apa? Sesuatu yang baik ditinggalkan daripada dikerjakan. Lebih baik ma tarkuhu, sesuatu yang dibaik khairun min fi'lihi. Makruh adalah wa ma tarkuhu min khairun min fi'lihi, sesuatu yang baik ditinggalkan daripada dikerjakan, itu makruh. Maka lebih baik makruh daripada batal. Tapi kalau suruh milih, ya harus jangan batal, jangan makruh. Nah, kita ngaji apa saja di antara kemakruhan dalam sholat. Al-iltifatu, yang pertama, nomor wahid, noleh atau menoleh, biwajihi, dengan raina, dengan wajahnya, biwajihi, dengan wajahnya, illa lihajatin, kecuali tanpa ada hajat kebutuhan. Jadi nolah-noleh itu kadang ada ustadz yang batal kamu, antum noleh itu nggak membatalkan tapi hukumnya makruh. Kadang ada ustadz yang seperti itu, noleh itu hukumnya batal, tapi di dalam sholat tanpa ada hajat itu hukumnya makruh. Lah kalau ada hajat, contoh misalkan kita lagi sholat, motor kita di pinggir, kan sekarang ada ya, takut ya dilihat kayak gini, nggak apa-apa, dan itu tidak ada, dan hukumnya tidak makruh. Kalau tidak ada hajat noleh, hukumnya makruh. Kalau ada hajat kebutuhan, contoh tadi kita sholat bawa motor, dipinggirkan supaya untuk meyakinkan motor saya dicuri apa tidak, noleh saja, nggak masalah. Paham? Cuma nolehnya juga jangan sering. Dan noleh itu noleh doang, satu lagi doang, noleh gitu ya salah, batal. Kan 3 kali gerakan itu batal. Jadi harus ngerti ya, kalau ada hajat nolehnya, misalkan hajatnya kalian melihat ada yang dicintai, noleh, ya beda lagi, itu mah maksiat. Lagi sholat, lagi sempet-sempetnya seperti itu, kamu mah terlalu. Itu yang pertama, makruh. Yang kedua, raf'u basarihi, adapun itu mengangkat atau melihat ilas samai, ke langit. Lagi sholat ngangkat tangan, lihat langit-langit, lihat tahun cicak lagi, apalagi berduaan itu lagi PDKT cicaknya, lagi dilihat, diperhatikan cicaknya, makruh. Sering ada yang seperti santri seperti itu, lagi sholat lihat cicak di atas, di atap ya, lihat langit-langit, makruh hukumnya. Al-qiyamu, yang ketiga, al-qiyamu, berdiri ala rijlin, atas kakinya, berdiri atas kakinya, wahidatin, yang siji, au taqdimuha, atau mendahulukan rijlun alal ukhra, terhadap yang akhir, au lasqu biha,
atau ngangkat keduanya. Jadi ketika sholat, kayak tadi antum di pagi-pagi dihukum sama Abi yang apa? Yang ngantuk, apa dihukumnya? Kakinya diangkat sebelah satu, diangkat satu. Nah itu namanya lagi sholat kakinya satu diangkat, kayak disetrap itu makruh. Makruh. Atau keduanya diacut-acutin. Itu lagi sholat, lagi apa? Lagi main balap karung tuh. Paham tidak? Itu makruh. Selanjutnya apa? Al-bas'u yang nomor 4. Adapun itu ngiduh. Al-basku itu ngiduh tahu ngiduh? Meludah. Lagi sholat ngeludah. Ngeludahnya yang kemarin teh, kalau ngeludahnya ada syarat bi ghairi hasyarat, tadi kemarin yang Ustaz ada makan dajajah, makan ayam nyempelet. Nah, itu caranya gimana? Ya baiknya itu diambil pakai tangan. Baiknya itu diambil pakai tangan, jangan fuah, jangan fuah. Nah, jangan seperti apalagi pakai suara. Ngeludahnya ke teman pinggiran, cuah gitu. Itu ngajak gelut itu. Ya, itu makruh. Meludah ketika sholat itu hukumnya makruh. At-tamahudu. Kemudian yang kelima di antara perkara yang makruh akan nyisiran, lagi sholat sisiran seperti ini gaya. Nyisir atau nyisir, ada yang seperti ini atau ngerapi sisiran gaya caper. Ya kemudian nomor 6, yang ke-6 al-jahru, adapun mengeraskan, wal israru, dan memelankan fi ghairi maudhi'ihi, mempelankan suara fi ghairi maudhi'ihi, di dalam selain tempatnya. Jadi tempatnya jahar, sholat yang jahar itu apa? Yang keras, sholat apa saja? Yang jahar suaranya dijaharkan, dikeraskan, sholat apa? Maghrib, isya, dan subuh. Yang pelan, yang sirun, asar sama zuhur. Nah, ketika sholat duhur dipelankan, sholat asar dan duhur kan harus pelan bacaannya. Antum dikeraskan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu boleh, tapi hukumnya makruh. Maghrib ketika jamaah harusnya keras, jahrun, dipelanin, itu makruh. Paham? Jadi menempatkan, jadi hukumnya bukan membatalkan, awas, hukumnya hanya makruh. Sementara yang namanya makruh, ma tarkuhu khairun min fi'lihi, sesuatu yang baik ditinggalkan daripada dikerjakan. Paham? Itu. Kemudian yang selanjutnya, yang 7, perkara yang membatalkan wudu, perkara yang membatalkan sholat. As-sholatu, adapun itu sholat fi makbaroti, tahu makbaroh? Fi makbaroti, di dalam kuburan, bukan di jero kubur ya, di depan kuburan atau di atas kuburan atau di pinggir kuburan. Hukumnya sholat di atas kuburan, bukan di jero kubur, arsyawa naonan ya, mati itu. Itu hukumnya makruh. Apalagi ada dibangun di mana di dalam riwayatnya bangunan itu sudah ada kuburannya. Nah, itu wajib pindah. Seharusnya idealnya pindah. Kenapa? Karena kalau kita sholat di atas kuburan, ada yang mengatakan haram, ada juga yang mengatakan makruh. Nomor 8, as-sholatu, adapun yang nomor 8 perkara yang memakruhkan dalam sholat, itu as-sholatu, sholat siapa wong mudafi'in, yang ngempet itu apa? Ngempet, nahan, mudafi'in yang nahan lil bauli, nahan kencing, awil ghaiti, atau ngising.
ya, awil goiti atau ngising, awil rihi atau nahan ngentut. Mau lagi sholat nahan kencing, biasa kan, biasanya nahan kencing, pernah lagi sholat tiba-tiba mau berak, sakit perut, pernah biasa. Tak itu hukumnya makruh. Dan nahan ngentut tuh, ngentut ada yang ngentut ngepes itu. Nah, nahan ngentut, nahan kencing, nahan berak atau ngising itu hukumnya makruh ketika sholat. Ya. Hukumnya makruh ketika sholat. Nahan kencing, ya. Maka lebih baik gimana Ustaz? Ya namanya makruh, ya lebih baik ditinggalkannya, sudah nggak apa-apa. Apalagi kalau nahan nahan ngisingnya ini ketika biasa subuh. Ustaz juga sering itu. Kalau subuh memang idealnya, baiknya, sehatnya orang, dengerin, zaman dulu itu orang itu nggak punya WC. Kalau ngising, kalau BAB itu pasti keluar di kebun, ya, di tunggul, di pohon-pohon itu, ya, atau di jamban. Itu kenapa bisa seperti itu? Dan itu subuh-subuh, sebelum subuh atau sebelum jam 7. Nah, kalau misalkan jam 7 udah banyak orang. Nah, baiknya memang sehatnya itu jam subuh, ketika bangun tidur biasanya mules, itu menandakan organ-organ tubuh kita itu sehat. Nah, makanya Ustaz kalau sering kalau nggak lagi subuh tiba-tiba nggak ngising dulu, ya, mau berangkat masjid itu nggak ngising dulu, pasti itu mah pasti, ya. Apalagi kalau imamnya lama banget. Makanya kalau Ustaz, ciri-ciri Ustaz mau ngising biasanya, ciri-ciri Ustaz mau ngising kalau ngimamin itu cepet, ya. Allahu Akbar biasanya suratnya biasa Al-A'la, biasanya kul huwa, pakai kul huwa, dan supaya cepet nahan. Itu seperti itu. Maka lebih baiknya apa? Lebih baiknya sebelum berangkat itu ngising terlebih dahulu. Ya, ngising terlebih dahulu. Kemudian yang 9 diantara yang memakruhkan sholat kasfur roksi. Nah ini laki-laki nih. Itu kasfur roksi, adapun membuka ar-roksu, sirahnya. Nah ini, maka pakai peci teh. Hukumnya apa? Makruh hari ya. Maka Ustaz paling sebel kalau ada laki-laki nggak pakai peci, nggak ditutupin ketika sholat, nantang itu, ya, nggak rapi. Walaupun itu tidak membatalkan sholat, tapi hukumnya makruh, tehideng teh, ya. Pakai ditutup sirahnya, dan adabnya istinja saja ketika ngising kalian di WC, itu adabnya wajib kepala itu ditutup. Sok dibuka itu Fathul Qoribnya, wajib ditutup. Ini lagi sholat dibuka, hari lagi ngising ditutup, hari ke sholat menghadap Gusti Allah dibuka, kan tehideng itu teh. Paham ya? Jadi menutup roksunnya, ndasnya, sirahnya, kepalanya itu di dalam sholat, ya, itu diharuskan. Dan kalau dibukakan berarti hukumnya kasfur roksi, membuka sirah atau kepala, itu hukumnya makruh. Kemudian yang ke-10 ayat 11 kabehna. As-sholatu, adapun itu as-sholat bihadrati to'ami. Lah ini biasa kalian nih, bihadrati to'ami, karena butuh atau makanan, tashqihi, kepengen terhadap to'am, siapa nafsul musalli, orang yang melakukan sholat. Tasbihid nafsul musalli bihadrati to'am. Jadi kita ketika sholat nahan lapar, atau mending sholat, mending makan dulu. Lebih baik mana? Makan dulu daripada mikir sholat. Ketika lagi sholat mikir makan. Kan biasa kalian itu mikir gitu dari sholat teh.
Nah, maka ketika mikir hadratit ta'am tasyabi nafsul musalli, jadi memikirkan sholat, ketika sholat memikirkan makan, maka itu hukumnya makruh. Dipikirkan, ini sekarang teh idamnya apa ya? Oh, idamnya orek, tempe, kacang. Wah, mantep nih. Dipikirin lagi sholat, makruh sih teh. Hukumnya makruh. Maka apa? Lebih baik makan dulu. Nah, ya lebih baik jangan dipikirin, nanti juga waktunya makan makan. Nah, itu memikirkan ketika sholat dalam hal to'am, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh, maka lebih baik makan dulu daripada sholat terlebih dahulu. Tapi kalau waktunya sedikit lagi, ya mending sholat heula, karena waktu sholat itu terbatas, sementara waktu makan tanpa batas, ya. Waktu makan tanpa batas. Yang terakhir itu yang 11, tasbih di antara perkara yang memakruhkan sholat itu at-tasbihul isobi'i, nyampur rancang itu apa bahasa Indonesianya teh? Ya ini ngelepit asobi'i, beberapa drijinya. Tasbih apa tadi? Ini nyapu rancang itu seperti ini nih. Au fara'utuha, atau membukakan apa asobi. Jadi ketika hukumnya makruh, maka tempatnya ketika dibeberkan driji ini tempatnya di mana? Ketika sujud itu dibuka, ketika duduk itu ditutup. Nah, ini seperti ini. Jangan seperti ini. Ya, itu diantara perkara-perkara yang memakruhkan sholat an-nawafilu, wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa kanawrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yami wa abi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه العظيم. اللهم إن دعاء دعاؤك والبهاء بهاءك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك أسمك أسمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأمطر، وإن كان بيدك فأخرج، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره. بحق دعائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما تجب الصالحين. اللهم تقبل وباركنا من القرآن العظيم وما هللنا وما صلينا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية منك نازلة وبركة شاملة وصدقة مقبلة إلى حضرته حبيبنا وشافعنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرض آبائه وأمته وإخوانه من النبيين والمرسلين والأولياء والصالحين والصحابة والتابعين والفقهاء والمحدثين وسادة الصوفية المحققين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ أحمد والصلوات في جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ونعوذ بالله من علمنا وأحسن إلينا خصوصا duduk. اللهم شافي له من النار وجاب له من النار ستر له من النار. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم واستر عيوبهم وتب توبتهم وتقبل اعمالهم ونور قبرهم واجعل الجنه ومأواهم برحمتك يا ارحم الراحمين. يا ايها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اغفر رحمتي من اهل القبور من اهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا أنزلنا مسلم مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.